Hari ini kita akan menyentuh topik yang sangat dekat dengan hati kita semua, yaitu bagaimana mendampingi anak-anak, khususnya mereka yang berada di rentang usia 3 hingga 10 tahun, di tengah dan setelah situasi bencana atau krisis. Bagi orang dewasa, bencana adalah peristiwa yang menakutkan. Namun bagi seorang anak, bencana adalah runtuhnya pondasi keamanan dunia mereka, yang selama ini mereka yakini stabil. Dunia yang tadinya terasa teratur, tiba-tiba menjadi kacau, bising, dan penuh ketidakpastian. Sebagai orang tua atau pengasuh, Anda adalah kompas utama bagi anak-anak Anda dalam menavigasi badai emosional ini. Pesan utama kita hari ini adalah bahwa meskipun Anda sendiri mungkin merasa terguncang, kehadiran Anda yang tenang, komunikasi yang jujur namun lembut, serta pemulihan rutinitas adalah kunci paling ampuh untuk membantu anak-anak membangun kembali resiliensi mereka. Kita akan mengupas bagaimana cara berbicara dengan mereka tanpa membuat mereka semakin takut, mengenali bahasa rahasia dari trauma anak, dan mengapa jadwal harian yang sederhana bisa menjadi obat yang sangat mujarab bagi jiwa mereka yang cemas. Memahami perspektif anak usia 3 hingga 10 tahun terhadap bencana adalah langkah pertama yang sangat penting. Pada usia prasekolah, sekitar 3 hingga 5 tahun, anak-anak cenderung memiliki pemikiran magis. Mereka mungkin secara tidak sengaja berpikir bahwa bencana terjadi karena mereka nakal atau melakukan kesalahan tertentu. Mereka sangat egosentris dalam cara yang alamiah, sehingga mereka merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi di sekitar mereka. Sementara itu, anak usia sekolah sekitar 6 hingga 10 tahun mulai memiliki pemahaman yang lebih realistis, namun masih sangat terbatas. Mereka mulai mengkhawatirkan detail praktis seperti keselamatan orang tua, nasib hewan peliharaan, atau apakah mereka akan kehilangan sekolah mereka selamanya. Perbedaan usia ini menentukan bagaimana Anda mendekati mereka, namun bagi keduanya satu hal tetap sama. Mereka terus-menerus memantau reaksi wajah, nada suara, dan gerak-gerik Anda. Jika Anda terlihat panik secara berlebihan, mereka akan menyimpulkan bahwa dunia memang sudah berakhir. Oleh karena itu, sebelum Anda berbicara dengan mereka, sangat penting bagi Anda untuk menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menstabilkan diri Anda sendiri terlebih dahulu, karena ketenangan Anda adalah sinyal pertama yang akan mereka baca. Tantangan terbesar bagi orang tua seringkali adalah bagaimana menjelaskan bencana yang terjadi tanpa memberikan informasi yang justru membuat mereka semakin trauma. Prinsip utamanya adalah komunikasi yang jujur namun terbatas dan sesuai usia. Jangan pernah berbohong dengan mengatakan tidak terjadi apa-apa, karena anak-anak sangat peka terhadap ketidakkonsistenan dan ketegangan di udara. Jika Anda berbohong, mereka akan berhenti mempercayai informasi Anda di masa depan yang justru akan meningkatkan kecemasan mereka. Gunakan kata-kata yang sederhana tapi konkret. Daripada menjelaskan mekanisme geologi gempa yang kompleks, Anda bisa mengatakan bahwa bumi terkadang perlu bergeser dan itu menyebabkan guncangan yang kuat. Namun sekarang guncangannya sudah selesai dan kita sedang bekerja sama untuk memperbaiki apa yang rusak. Fokuskan narasi Anda pada aspek keamanan dan perlindungan. Katakanlah, memang menakutkan saat itu terjadi, tapi ayah dan ibu ada di sini untuk menjagamu dan sekarang kita semua sudah aman. Memberikan kepastian tentang kehadiran fisik Anda adalah hal yang paling mereka butuhkan untuk menenangkan sistem saraf mereka yang sedang waspada. Selain memberikan fakta yang sederhana, salah satu strategi komunikasi paling efektif untuk anak-anak adalah dengan mengalihkan perhatian mereka pada para penolong. Seperti pesan yang sering disampaikan oleh Fred Rogers, seorang tokoh edukasi anak legendaris, dalam situasi bencana, kita harus mengajak anak-anak untuk melihat para penolong. Tunjukkan kepada mereka bahwa ada petugas pemadam kebakaran, dokter, dan relawan yang bekerja sangat keras untuk membantu semua orang. Dengan menunjukkan sisi kemanusiaan yang positif ini, Anda membantu anak memahami bahwa meskipun ada hal buruk yang terjadi,
dunia tetaplah tempat yang penuh dengan orang-orang yang baik dan saling peduli. Ini membantu mereka merasa bahwa mereka tidak sendirian dan bahwa ada kekuatan besar yang sedang bekerja untuk mengembalikan keadaan menjadi baik kembali. Narasi tentang para penolong ini memberikan rasa harapan dan keamanan yang sangat mendalam bagi pikiran anak-anak yang sedang ketakutan. Hal yang tak kalah pentingnya adalah mengenali bahwa anak-anak seringkali tidak memiliki kosakata yang cukup untuk mengungkapkan rasa trauma secara verbal. Mereka mengekspresikan trauma melalui bahasa tubuh dan perubahan perilaku. Pada anak usia dini, tanda trauma yang paling umum adalah regresi. Anak kembali menunjukkan perilaku yang sebenarnya sudah mereka tinggalkan, seperti mulai mengompol lagi, ingin menggunakan botol susu, atau menjadi sangat manja dan tidak mau lepas dari pelukan orang tua. Pada anak yang lebih besar, tanda trauma mungkin muncul dalam bentuk keluhan fisik yang tidak jelas penyebab medisnya, seperti sakit perut, sakit kepala, atau perubahan pola makan. Mereka juga mungkin menjadi lebih mudah marah, agresif, atau justru menarik diri sepenuhnya menjadi sangat diam. Seringkali anak-anak akan memproses trauma mereka melalui permainan. Jangan terkejut jika Anda melihat mereka bermain gempa-gempaan atau banjir dengan mainan mereka. Ini adalah cara alami otak anak-anak untuk mencoba mencerna dan menguasai peristiwa yang menakutkan tersebut. Jika Anda melihat perilaku ini, janganlah memarahi mereka, tapi berikanlah lebih banyak pelukan, perhatian, dan kesabaran, karena itu adalah cara mereka mengatakan bahwa mereka sedang berjuang di dalam hati. Di tengah kekacauan pasca bencana, hal yang paling dirindukan oleh sistem saraf seorang anak adalah prediktabilitas. Ini adalah mengapa menjaga atau membangun kembali rutinitas sesegera mungkin menjadi intervensi kesehatan mental yang sangat kuat. Rutinitas memberitahu otak anak bahwa dunia masih memiliki keteraturan dan mereka bisa memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Meskipun Anda mungkin berada di tempat pengungsian atau rumah kerabat, cobalah untuk tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan sebelum bencana. Misalnya, jika Anda biasanya membacakan dongeng sebelum tidur, tetaplah lakukan itu meskipun hanya dengan satu buku atau cerita dari ingatan Anda. Jika biasanya ada waktu makan malam bersama pada jam tertentu, usahakanlah untuk tetap berkumpul di jam yang sama. Jadwal yang tetap tentang kapan waktu makan, waktu bermain, dan waktu tidur bertindak sebagai jangkar emosional yang mencegah anak hanyut dalam kecemasan yang tak berujung. Struktur harian memberikan rasa kendali bagi anak di saat segala sesuatu di luar kendali mereka terasa hancur. Selama proses mendampingi anak ini, Anda juga harus sangat bijaksana dalam membatasi paparan mereka terhadap media. Anak-anak berusia 3 hingga 10 tahun belum mampu membedakan antara siaran langsung dan siaran ulang. Jika mereka melihat rekaman gedung runtuh di televisi secara berulang-ulang, mereka mungkin berpikir bahwa kejadian itu sedang terjadi berulang saat itu juga. Paparan berita yang terus-menerus, gambar-gambar tentang kerusakan, dan suara sirene di media hanya akan memperparah kondisi trauma mereka. Jauhkanlah televisi atau gawai dari jangkauan anak-anak ketika berita bencana sedang disiarkan. Dan jika Anda ingin mendapatkan informasi, lakukanlah secara pribadi tanpa melibatkan anak. Sebagai gantinya, manfaatkan waktu tersebut untuk melakukan aktivitas yang bersifat menenangkan dan interaktif. Misalnya mewarnai bersama, bermain kartu, atau sekadar bercerita tentang hal-hal yang menyenangkan. Aktivitas-aktivitas ini membantu mengalihkan fokus mereka dan memberikan pesan bahwa hidup terus berjalan dengan cara yang aman dan penuh kasih sayang. Selain itu, berikanlah anak Anda kesempatan untuk merasa berdaya. Dalam skala kecil dan aman, libatkan mereka dalam kegiatan membantu. Misalnya membawakan botol air minum atau membantu merapikan mainan mereka sendiri. Memberikan tugas kecil membantu mereka merasa bahwa mereka memiliki peran dan bukan hanya sekadar korban yang tidak berdaya. Namun, pastikan tugas tersebut tidak membebani mereka secara emosional. Pada saat yang sama, dengarkanlah pertanyaan mereka dengan penuh perhatian.
Jika mereka bertanya apakah gempa akan terjadi lagi, jangan memberikan janji palsu dengan mengatakan tidak akan pernah. Tetapi katakanlah, kita tidak tahu pasti, tetapi kita sudah belajar cara untuk berlindung dan kita semua akan saling menjaga. Jawaban yang jujur namun memberdayakan jauh lebih menenangkan daripada janji yang tidak bisa ditepati. Kejujuran Anda membangun fondasi kepercayaan yang akan membuat mereka merasa lebih aman di masa depan. Akhirnya, ingatlah bahwa resiliensi anak sangat bergantung pada kesehatan mental Anda sebagai orang tua. Anak-anak belajar bagaimana meregulasi emosi mereka dengan mengamati bagaimana Anda meregulasi emosi Anda sendiri. Sangat wajar jika Anda merasa lelah, sedih, atau marah, dan tidak masalah jika sesekali anak Anda melihat Anda menangis. Itu mengajarkan mereka bahwa emosi adalah hal yang manusiawi. Namun pastikan Anda menjelaskan bahwa perasaan sedih Anda bukan karena kesalahan mereka dan Anda tetap mampu menjaga mereka. Jika Anda merasa kewalahan dan tanda-tanda trauma pada anak Anda seperti mimpi buruk yang intens, ketakutan yang melumpuhkan, atau perubahan kepribadian yang drastis bertahan lebih dari sebulan, jangan ragu untuk mencari bantuan dari profesional kesehatan mental anak. Mendampingi anak melewati bencana adalah perjalanan yang melelahkan, tetapi dengan kesabaran yang luar biasa, keterbukaan emosional, dan rutinitas yang stabil, Anda sedang membantu mereka mengubah luka ini menjadi kekuatan di masa depan. Anda adalah pahlawan pertama mereka, dan kehadiran Anda yang penuh kasih adalah obat terbaik yang pernah ada. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.